Hai, halo semuanya, selamat datang di podcast Ngelantur. Podcast yang nemenin kalian sambil santai tapi tetap mikir. Podcast ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori komunikasi. Di sini kita akan mengulas studi kasus video TikTok dari akun Zulkifli Hasan yang viral dan menuai pro kontra di masyarakat. Bersama saya Naraya Nursadina Putri dengan NIM 247020101114 bersama tim saya Mesyanela Putri dengan NIM 2470101117. Saya Rizky Maulidan dengan NIM 2470201018. Saya Nika Ardianti dengan NIM 247020110148. Dengan saya Dini Aprilia Hoirunisa dengan NIM 247020101112. Dan saya Intan Putri Zahrani dengan NIM 247020101160. Dan saya Arsyafa Salsabila dengan NIM 247020101150. Saya Muhammad Wildan dengan NIM 247020101140. Saya Dimas Wahyu Ilhami dengan NIM 247020101166. Saya Yusti Aulia Cahyani dengan NIM 247020101129. Nah, hari ini kita mau ngobrolin salah satu momen yang sempat bikin banyak orang beda-beda pendapat, guys. Apa tuh? Apa sih? Ada apa sih? Kasih tahu dong. Nah, itu dengan kasus video TikTok Zulkifli Hasan yang viral dan menuai pro kontra di masyarakat. Assalamualaikum Ibu. Ibu, rumahnya di mana? Rumah kita yang ada ini tanah ada. Emang dia kenapa sih ceritanya? Jadi ceritanya tuh katanya tuh jadi si Zulkifli Hasan itu pas lagi visit waktu lagi ada banjir di Sumatera kemarin, banjir, iya. Itu tuh manggul-manggul beras tiba-tiba kayak tujuannya tuh nggak tahu buat apa, mungkin buat buat ngambil citra masyarakat lah gitu. Berarti narik simpati dia. Iya, pencitraan. Iya, betul. Terus amat dia. abis itu videonya viral kan ya? Nah, itu. Sampai viewersnya tuh banyak banget. Bener banget. Berarti ribuan komentar juga Iya, ya? ribuan komentar. Nah, dari netizen sekalian semua di betul. TikTok, guys. Terus itu juga bikin respon tuh kayak terpecah belah gitu loh, antara empati sama tujuan yang tadi dibilang pencitraan gitu. Iya. Nah ini menarik nih buat dianalisis di komunikasi masa ini. Kenapa tuh? Iya, emang nyambung ya? Nyambung dong. Itu kan salah satu platform komunikasi massa. Gitu. Iya sih, masuk sih. Masuk kan? Nah, berita-berita yang sekarang juga nih banyak banget di framing oleh audio-audio TV, entah itu radio, televisi digital maupun platform lain-lainnya. Itu udah di framing. Benar. Nah, banjir bandang yang melanda di Sumatera Barat ini itu tuh di akhir 2025 kemarin. Itu tuh jadi salah satu bencana terbesar yang ada di Indonesia dengan ribuan korban yang terdampak. Kasian nih, curhat kita buat seluruh korban yang ada di Sumatera. Nah, di tengah situasi kayak gini tuh muncul nih di video TikTok Zulkifli Hasan yang katanya tuh manggul-manggul beras untuk korban banjir. Terus ada 5 kebutuhan utama audiens juga nggak sih di teori yang kita analisis ini? Oke, jadi yang pertama ada teori user gratification. Jadi buat teman-teman yang belum tahu nih, apa sih teori user dan gratification? Apa sih? Apa tuh? Teori ini dikembangkan oleh Katz, Blumer, dan Gurevitz. Teori ini menekankan bahwa audiens bersifat aktif dalam memilih media. Jadi gitu. Ya. Terus ada apa lagi? Terus ada 5 kebutuhan utama audiens menurut teori ini, Apa tuh, Kak? yaitu kebutuhan kognitif, afektif, personal integratif, sosial integratif, dan escape atau hiburan. Oh, jadi banyak banget ya kebutuhan utama yang mau dibahas di teori-teori ini dengan pembahasan si Zulkifli Hasan itu, ya kan? Banyak. Dari nyambung lah. Nah, dari sisi kognitifnya, video TikTok Zulkifli Hasan memenuhi kebutuhan audiens. Cepat terkait distribusi bantuan banjir, sehingga TikTok dipilih menjadi media konvensional. Terus
Kalau dilihat secara afektif dalam teori uses and gratification, video TikTok Zulkifli Hasan ini bekerja lewat emosi audiens. Visual beliau yang turun langsung ke lokasi banjir, pakai pakaian sederhana dan memanggul beras dirancang untuk memunculkan rasa empati, haru dan kepedulian. Namun di sisi lain, emosi yang muncul tidak selalu positif. Banyak netizen justru merasakan emosi negatif seperti curiga untuk pencitraan saja. Bahaya itu. Bahaya banget. Benar. Tapi menurut kalian dia pencitraan apa enggak? Pencitraan. Menurut saya, kalau menurut saya dia pencitraan. Kenapa tuh? Kenapa bisa Karena meskipun pakai pakaian sederhana, memanggul beras, tapi seharusnya tidak usah di video dan tidak usah disebarluaskan. Natural gitu ya. Natural aja gitu. Kalau mau ngasih aja gitu. Karena kondisinya juga kurang tepat. Betul. Yang jadi masalah kan itu. Karena kondisinya kurang tepat. Dan dipaku satu doang lagi berasnya. Wah, itu sih. Tujuannya apa? Lalu dalam aspek sosial, kolom komentar dan hashtag menjadi ruang diskusi publik, termasuk ajakan donasi yang meningkatkan solidaritas sosial. Oh berarti dia nggak galang donasi juga kali? Apa gimana? Oh kurang tahu sih ya kalau itu. Kalau itu kurang tahu sih. Pribadi mungkin. Oh mungkin dari Rwandi kali, masyarakat Indonesia yang galang donasi. Masuk kemana-mana nggak sih? Entah itu pemerintah cuma manggul-manggul video, tapi kita yang ngumpulin donasi di pinggir-pinggir jalan. Yang kita kan nggak tahu ya. Lagi-lagi warga bantu warga nih. Iya. Betul. Nah, kebutuhan escape terpenuhi melalui meme dan konten duet bertema gotong beras yang bersifat hiburan meskipun beresiko mengaburkan substansi krisis bencana. Jadi ini berdasarkan teori user dan gratification, di mana tuh Zulkifli Hasan efektif memenuhi kebutuhan audiens di awal, jadi nyambung lah. Terus juga buat informasi dan empatinya, tapi gagal mempertahankan kepercayaan publik karena isu pencitraan. Oh, terus juga di algoritma TikTok juga itu menciptakan pendukung-pendukung yang merasa tervalidasi gitu, guys. Nah, sementara di pihak kritisnya itu menggunakan konten-konten yang sebagai saran katarsis kayak politik itu banyak banget dah pokoknya konten-konten kayak influencer yang membagi dan membantu Sumatera yang sedang kebanjiran, sedangkan pemerintah hanya minta validasi dari warga-warga sekitar saja. Bahaya. Kasus. Oke, dari kasus ini nih kita bisa melihat ya guys ya bahwa media sosial itu memiliki dua sisi. Apa tuh? Nah, yang sebagai alat solidaritas sekaligus pemicu polarisasi. Oke, itu tadi obrolan kita soal aksi Zulhas panggul beras di tengah-tengah banjir Sumatera. Mau dianggap empati atau pencitraan, yang jelas satu hal. Cara pesan disampaikan punya pengaruh besar ke cara publik menilai. Nah, lewat sudut pandang komunikasi ini kita jadi bisa melihat ya bagaimana bahwa respon publik itu nggak muncul begitu saja. Ada konteks, ada persepsi, dan ada kebutuhan audiens di baliknya. Nah, semoga obrolan kita hari ini bisa membuat penonton dan respon-respon publik ini bisa tahu sudut pandang baru buat kalian yang lagi nonton. Amin. Semoga bermanfaat. Terus. Dan kalau menurut kalian gimana empati atau pencitraan? Tulis di kolom komentar ya. Bye-bye. Tulis di komentar. Dadah, segitu dulu episode kita kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya.